Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 4, subtema 1. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita di muatan yang baru yaitu muatan bahasa Indonesia mengenai kalimat saran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, keridoan, serta ilmu yang bermanfaat dari Allah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, masih semangat kan untuk pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, insya Allah anak ibu semuanya semangat. Nah, kita lanjut ya nak. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah anak ibu menyimak materi pembelajaran yang ibu sampaikan, anak ibu mampu memahami pengertian dari kalimat saran dengan tepat, lalu anak ibu juga mampu membuat kalimat saran dengan tepat, serta anak ibu mampu memberikan saran terhadap sebuah permasalahan. Kenapa sih Bu kita harus belajar saran? Ternyata dalam melaksanakan kewajiban dan hak suatu makhluk hidup itu pasti memiliki banyak kekurangan. Dan makhluk hidup yang memiliki kekurangan itu butuh masukan-masukan, yaitu berupa saran. Nah, dalam menyampaikan saran itu ada banyak hal penting yang harus kita pelajari agar orang tidak tersinggung dan saran disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menulis kalimat saran yang baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu saran? Nah, saran itu adalah dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan ataupun anjuran yang diungkapkan dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Lalu, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan ataupun anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Saran ternyata berbeda dengan kritik ya nak. Apakah ada dari anak ibu yang sudah mengetahui perbedaannya antara saran dan kritik? Atau anak ibu masih bingung? Saran itu dianggap sama dengan kritik. Ternyata saran itu berbeda ya nak. Apa perbedaannya? Saran itu adalah menyampaikan solusi ataupun jalan keluar dari suatu permasalahan. Sementara kritik itu menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kita miliki. Jadi, kalau kritik itu lebih cenderung memberitahu apa yang salah dari masalah itu atau dari kesalahan yang dimiliki seseorang. Tapi kalau saran itu cenderung memberikan jalan keluar atau solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, sudah tahu kan anak ibu perbedaannya? Alhamdulillah. Kali ini kita hanya membahas saran ya nak. Kritik kita skip dulu. Kita hanya fokus ke saran. Berikutnya kita akan masuk ke bagaimana membuat kalimat saran. Sebelum kita membuat kalimat saran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat kalimat saran. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan bagi orang yang ingin memberikan saran.
Apa saja itu? Yang pertama, kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Lalu kita juga harus menyampaikan saran dengan kalimat ataupun bahasa yang baik, sopan, dan juga santun. Serta dapat ditambahkan dengan argumen ataupun alasan atau pendapat yang mudah dipahami. Saran juga diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Jadi, 4 hal ini harus diperhatikan sebelum membuat kalimat saran. Nah, ada pula kata-kata yang umum digunakan dalam membuat kalimat saran. Apa saja kata-kata itu? Ada yang masih ingat, Nak? Karena sebelumnya kita pernah belajar di tema yang terdahulu. Ternyata kata-kata itu biasanya kalimat saran itu umumnya diawali dengan kalimat-kalimat berikut. Seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, semestinya, menurutku, lebih baik, saran saya, usul saya. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang Ibu tampilkan ini merupakan kalimat-kalimat yang umumnya berada di awal kalimat saran. Jadi ketika anak Ibu ingin menulis kalimat saran, harus diawali dengan kalimat ini. Harus semuanya, Bu. Salah satunya ya, Nak. Anak Ibu pilih mana yang lebih bagus ataupun lebih tepat untuk kalimat saran yang anak Ibu akan buat. Nah, berikutnya, bagaimana cara memberikan saran terhadap suatu permasalahan? Nah, Ibu berikan contoh ya, Nak. Ayah seorang perokok. Tadi pagi tiba-tiba ayah batuk-batuk. Dan ini merupakan suatu permasalahan. Ayah seorang perokok. Tadi pagi tiba-tiba ayah batuk-batuk. Nah, berarti ini adalah suatu masalah atau persoalan. Jadi, permasalahan inilah yang akan kita berikan saran. Saran apa yang sebaiknya kita berikan untuk masalah ini atau untuk persoalan ini? Yaitu saran yang bisa kita berikan yaitu adalah sebaiknya ayah berhenti merokok. Atau anak Ibu bisa ganti seharusnya ayah berhenti merokok. Dan kata-kata sebaiknya ayah berhenti merokok ini merupakan kalimat saran. Dan kalimat saran yang baik itu biasanya ditambah dengan kalimat alasan, ya Nak ya. Alasannya bagaimana? Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi, saran yang baik untuk kasus di atas, untuk soal di atas itu adalah sebaiknya ayah berhenti merokok karena rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Kalimatnya digunakan kalimat yang baik dan sopan. Mengapa kita harus menggunakan kata-kata yang sopan serta santun? Karena agar kalimat saran yang kita berikan kepada orang yang kita berikan saran itu bisa diterima dengan baik. Tapi kalau kita memberikan saran dengan kalimat yang kasar ataupun marah-marah, orang yang kita berikan saran itu juga tidak akan menerima dengan baik. Sudah paham anak Ibu bagaimana cara membuat kalimat saran dari suatu permasalahan? Alhamdulillah. Jadi kalimat saran yang baik itu terdiri dari kalimat saran yang diikuti dengan kalimat alasan. Dan kalimat saran itu diawali dengan kata yang tadi Ibu telah berikan. Ada 7 katanya ya. Berikutnya, membuat kalimat saran dengan contoh yang berbeda ya Nak. Ibu kasih satu masalah yang lain. Misalnya, masalahnya Edo pulang kehujanan. Baju seragam Edo basah kuyup. Saran apa yang sebaiknya kita berikan kepada Edo? Nah, saran yang pertama, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Ini merupakan kalimat saran yang baik ya Nak ya, karena terdiri dari kalimat saran yang diikuti dengan kalimat alasan. Kalimat sarannya mana? Sebaiknya
Edo segera pulang dan mandi. Alasannya karena khawatir terkena flu. Lalu, saran yang kedua, anak ibu juga bisa berikan seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Paham anak ibu? Paham. Kalimat saran yang kedua ini tidak diikuti dengan alasan. Sebenarnya sudah betul. Tapi kalau anak ibu membuat dengan alasan, itu kalimat sarannya lebih baik. Jadi anak ibu bisa menuliskan kalimat saran dengan mengikuti kalimat alasan ataupun tanpa mengikuti kalimat alasan, diikuti kalimat alasan. Sudah pahamkah anak ibu bagaimana menulis kalimat saran yang baik terhadap suatu permasalahan yang ada? Alhamdulillah ibu yakin insya Allah anak ibu paham ya nak. Dan anak ibu bisa juga mengulang-ulang video yang ibu berikan ini agar anak ibu mendapatkan pemahaman yang maksimal. Nah, kesimpulan apa dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu mengetahui masalah, kemudian menyampaikan saran dengan bahasa yang baik, serta boleh menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, ataupun yang lain sebagainya. Nah, setelah menyampaikan kalimat saran, boleh juga menyampaikan alasan yang mudah dipahami, agar saran itu bisa lebih diterima oleh yang diberikan saran. Alhamdulillah pembelajaran kita sampai di sini. Ibu berharap apa yang Ibu berikan hari ini semoga bermanfaat bagi anak Ibu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.